Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video implementasi modul ajar di SD Negeri Jajar Tunggal 1 yang telah kami buat sebagai tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran inovatif yang diampu oleh Ibu Ika Rahmawati SSI MPD dan Ibu Vivi Astuti Nurlaili MPD. Adapun anggota kelompok dari kami adalah Saya, Safira Aulia Hidayat, dengan NIM 230106444473. Saya Sifa Ayumi Rizkita dengan NIM 230106444474. Perkenalkan, nama saya Anissa Sila Samara dengan NIM 230106444475. Saya Latifa Borneo Putri Ivani dengan NIM 230106444575. Dan saya Niswatu Zahra dengan NIM 230106444576. Mari menyaksikan video kami. Yang pertama ada informasi umum. SD yang kami jadikan sebagai tempat uji coba perangkat pembelajaran adalah di SD Jajar Tunggal 1. Mata pelajaran yang kami pilih adalah matematika dengan materi pokok bangun datar segi 4. Kelas yang kami pilih adalah kelas 5 SD fase C. Alokasi waktunya 70 menit. Jumlah pertemuan selama 2 jam pelajaran, jumlah peserta didiknya 30, model pembelajaran gamifikasi, dan capaian pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep bangun datar segi 4 dalam pemecahan masalah sehari-hari. Proses pembelajaran diawali dengan guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan dengan pemasangan alat yang digunakan seperti proyektor, laptop, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik dan juga menanyakan kabar dari peserta didik. Setelah itu, guru melakukan pembagian kelompok serta mengenalkan konsep dan aturan model pembelajaran gamifikasi kepada peserta didik. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk merangsang pengetahuan dan menumbuhkan kelas yang aktif. Sebelum memasuki materi inti, peserta didik mengikuti game yang diberikan oleh guru. Game tersebut berbasis teknologi yang memanfaatkan website bernama WordWall. Langkah selanjutnya, peserta didik akan menerima materi pokok yang akan dipelajari, yaitu tentang bangun datar segi 4. Materi disampaikan dengan media ajar berupa PowerPoint interaktif. Selain itu, peserta didik juga diberikan bahan ajar berupa handbook untuk mempermudah proses belajar mengajar. Setelah mendapatkan materi pokok, peserta didik diminta untuk mengirimkan satu perwakilan kelompok untuk maju mengerjakan soal. Setiap tim yang menjawab benar akan mendapatkan poin. Seluruh kelompok akan mengerjakan LKPD yang sudah disiapkan oleh guru. Langkah terakhir yaitu menguji pemahaman peserta didik dengan memberikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara individu. Sebelum pelajaran diakhiri, guru akan membacakan poin yang diperoleh oleh tiap-tiap kelompok. Kelompok dengan poin tertinggi akan mendapatkan reward dari guru. Setelah itu, guru meminta perwakilan
perwakilan peserta didik untuk menyampaikan pesan dan kesan dari pembelajaran hari ini. Guru memberikan refleksi dan simpulan dari pembelajaran hari ini. Proses belajar mengajar ditutup dengan ucapan terima kasih oleh guru dan dilanjutkan berdoa bersama peserta didik. Langsung ke materi ya, untuk materi yang akan disampaikan oleh Kak Siva. Berikut ini adalah tampilan dari media ajar yang kami buat, yaitu berupa PowerPoint sebagai sarana atau media untuk memberikan materi bagi peserta didik. Tadi sudah ada yang maju ya, sudah bisa menjelaskan bagaimana itu pembelajaran. Kita akan membahasnya lebih cepat lagi di sini. Peralatan yang kami gunakan untuk mengimplementasikan media ajar ini antara lain adalah laptop, LCD proyektor, kabel olor, HDMI, serta papan tulis berwarna putih sebagai layar untuk menampilkan media ajar tersebut. Nah, jadi pengertian dari materi adalah menyusun data yang memiliki aplikasi juga maksud. Contohnya yaitu apa tadi? Persegi itu sama keluar. Ada layanan, ada semuanya ya. Di sini kami menjelaskan materi mengenai bangun datar segi 4 secara interaktif dengan mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang sudah diajarkan kepada mereka mengenai bangun datar segi 4 sebelumnya. Siswa sangat antusias untuk mendengarkan dan menyimak bagaimana penjelasan dari bangun datar segi 4. Untuk kelancaran dalam menjelaskan materi yang ada pada media ajar ini, kami kelompok 4 membagi tugas siapa yang menjadi operator, siapa yang menjelaskan materi kepada peserta didik, dan siapa yang mengambil dokumentasi berupa video pembelajaran tersebut. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan materi supaya dimengerti oleh peserta didik. Untuk memaksimalkan waktu, kami juga membagikan bahan ajar berupa handbook agar peserta didik juga dapat menyimak materi pada handbook tersebut apabila dirasa penjelasannya kurang dapat dimengerti. Dalam handbook tersebut sudah tersedia materi-materi bangun datar segi 4 dengan lengkap.
berusaha untuk mengarahkan peserta didik supaya lebih aktif dalam pembelajaran ini dengan menyuruh maju ke depan siapapun yang bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Kami juga meyakinkan kepada mereka bahwa tidak masalah apabila jawaban mereka kurang tepat. Yang penting, mereka berani berpendapat dan dapat menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang materi tersebut. Selain itu, kami juga memancing keaktifan mereka dengan menyuguhkan hadiah dan poin bagi siapa saja yang berani maju dan menjawab mewakili kelompok-kelompok mereka. Setelah itu, kami juga memberikan apresiasi atas keberanian mereka. Tak lupa, juga memberikan pembenaran bagi peserta didik yang jawabannya kurang tepat. Berikut ini adalah video LKPD yang telah dikembangkan oleh kelompok kami yang tengah dijelaskan mengenai tata cara dalam mengerjakan LKPD yang di dalamnya berisi aktivitas yang dilakukan secara berkelompok. Aktivitas yang pertama adalah membuat tangram. Siswa disediakan berbagai macam bentuk bangun datar untuk digunting dan ditempel, kemudian disusun menjadi sebuah tangram berbentuk segi empat. Pada aktivitas kedua ini, kelompok diberikan sebuah permasalahan mengenai bentuk layang-layang yang sudah ditentukan ukurannya, dan setiap kelompok nantinya akan mendiskusikan cara terbaik untuk menggambar bentuk layang-layang sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pada studi kasus yang ada pada aktivitas tersebut. Berikutnya yaitu pembagian bahan ajar kepada peserta didik. Nah, yang ada di video tersebut adalah bahan ajar yang sudah dibagikan kepada peserta didik. Bahan ajar berupa handbook ini berisi materi mengenai bangun datar segi empat, yaitu macam-macam dan sifat-sifat bangun datar segi empat. Kemudian ada luas dan keliling beserta rumusnya. Baiklah, di sini adalah sekilas dari tampilan kegiatan evaluasi pembelajaran dengan kita melakukan sebuah penilaian afektif serta keterampilan. Adapun komponen-komponen yang dinilai yaitu sebagai berikut. Untuk penilaian afektif yang pertama yaitu menilai sikap iman dan takwa peserta didik, yaitu dengan mengamati ketika mereka diajak untuk mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk penilaian afektif yang kedua yaitu menilai sikap peserta didik ketika dihadapkan suatu kegiatan berkelompok, di mana kita akan mengamati apakah mereka bisa memunculkan sifat kerjasama, saling tolong-menolong, dan menghargai pendapat satu dengan yang lainnya.
Nah, untuk selanjutnya, untuk penilaian afektif yang ketiga yaitu menilai keaktifan dari peserta didik, yaitu salah satunya dengan kegiatan pada waktu itu kami mengajak salah satu peserta didik untuk berani maju ke depan mengungkapkan pendapat mereka terkait materi yang kita bahas pada hari itu, di mana nantinya anak yang maju ini akan mendapatkan poin nilai sikapnya beserta poin tambah untuk anggota kelompok mereka. Baik, untuk kegiatan evaluasi pembelajaran selanjutnya yaitu melakukan penilaian terhadap peserta didik terkait dari segi keaktifan, dari segi keterampilan dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas LKPD yang telah diberikan, baik dari tugas LKPD maupun tes formatif. Nah, selanjutnya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran yang terakhir yaitu melakukan penilaian terhadap tes formatif yang dilakukan oleh peserta didik, di mana dengan tes formatif ini tersedia beberapa soal yang akan menguji kemampuan peserta didik terhadap pemahaman mereka terhadap materi yang telah dijelaskan.